Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya Bu. Bu, maaf soal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, saya mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Ibu sebagai selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral sebagai keputusan Ibu. Bagaimana? Jadi yang namanya dilema etika itu ada dua, ada yang benar melawan benar, ada yang benar melawan salah. Jadi benar melawan benar itu maksudnya mereka yang punya masalah menganggap benar, dan saya pun menganggap apa yang saya bicarakan benar. Dan ada yang benar melawan salah. Jadi mereka menganggap benar atau saya yang merasa benar, itu tindakan orang itu salah. Jadi kita harus mencari solusi dari masalah. Baik Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya lakukan itu sebelum mengambil keputusan, saya itu mencari fakta dulu. Jadi bertanya dengan guru-guru yang ada di sekitar, bagaimana ini, apa yang menjadi masalah di orang itu atau guru itu, ya nanti baru setelah saya cari fakta, saya cari solusinya yang baik seperti apa. Baik Bu. Nah, sekarang setelah Ibu mengambil fakta-fakta itu, sekarang langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi saya juga melibatkan wakil saya gitu ya. Setelah saya mendapatkan faktanya, saya juga sudah mencari solusi yang terbaik keputusan saya, tetapi belum saya utarakan ke orang yang bersangkutan, tapi saya diskusi dulu dengan wakil saya. Jadi setelah diskusi ambil keputusan terbaik, baru kita memanggil guru tersebut. Sekarang kira-kira hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Jadi saya memanggil orang tersebut dengan cara empat mata. Sebelumnya saya sudah konsultasi dengan wakil, kemudian keputusan yang saya ambil. Ada juga satu perwakilan wakil yang berbicara dengan guru tersebut. Kita utarakan apa yang sudah guru tersebut lakukan. Kita utarakan di situ. Kemudian bagaimana tanggapan dia, kita mendengarkan tanggapan dia. Baik Bu, hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan kasus-kasus etika itu. Tantangan sih tidak terlalu berat ya, tapi sini sekali lagi moralnya yang saya ini. Kan yang namanya guru itu kan ada yang pro dan ada yang kontra. Ada guru yang merasa kasihan dengan orang ini atau guru ini, tapi tujuan saya tidak seperti itu. Tujuan saya baik untuk kebaikan guru tersebut. Nah, sekarang apakah Ibu selama ini memiliki jadwal atau tata kelola dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan sempat pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa nih Bu yang Ibu jalankan selama ini? Jadi setelah pemanggilan otomatis kan ada yang guru-guru itu ada yang memberikan tanggapan, ada yang positif dan negatif. Nah dari situ saya mengadakan rapat guru, apa pendapat mereka. Setelah mereka ada yang terima dan yang terima, baru saya mengambil keputusan untuk guru tersebut supaya bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas. Baik Bu. Nah, adakah seseorang nih di sini atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya ada wakil saya. Wakil Saya dengan guru yang memang tahu guru itu seperti apa. Data lah yang saya ambil. Baik Bu, mungkin pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu apa Bu? Jadi kita kan rambut sama hitam ya, tapi kan isi kepala berbeda. Jadi kalau ada seorang guru menganggap dia benar,
tapi kan belum tentu benar untuk yang lain. Jadi disitulah saya harus memberikan pengertian, disitu saya harus memanggil dan memberikan masukan. Karena kita hidup di sini kan tidak sendiri, kita harus bermasyarakat, kita harus bersosialisasi. Itu wawancara saya dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pencerahan dan berbagi Sama-sama. pengalamannya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesediaan waktunya saya akan mewawancari Ibu, memberi pertanyaan mengenai pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan, karena itu ada nilai-nilai kebajikan. Ibu bisa berbagi selama ini bagaimana yang Ibu pernah alami, bagaimana mengenai identifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika dan rujukan moral, Bu. Identifikasi ya kasus-kasus. Tentu kita melihat dulu lah dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah tentu sudah salah, ya, itu sudah benar-benar salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah delima etika ya, Bu. delima etika, seperti itu kira-kira. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ, yaitu kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu. Kita harus identifikasi kasus tersebut dulu dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana sih keputusan yang paling benar dan yang menguntungkan orang, jadi tidak merugikan. Nah, dari cara-cara tersebut mungkin Ibu ada langkah-langkah nih yang selama ini, atau secara prosedur, Bu, nih seperti apa yang biasa Ibu lakukan nih selama ini? Langkah-langkahnya tentu kita harus tentukan dulu lah penyebab permasalahannya, ya. Kita tentukan penyebab masalahannya, baru menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian bisa saja kita harus menanyakan orang-orang di sekitarnya, mengetahui mungkin ya, bisa membantu kita dalam nanti menyelesaikan masalah tersebut. Bisa juga dengan berdiskusi dengan warga sekolah, dan baru kita memberikan atau mengambil solusi lah dalam keputusan tersebut. Oke. Sekarang hal-hal apa yang dianggap Ibu sangat efektif nih, Bu, dalam bilang keputusan pada kasus-kasus yang etika tadi tuh? Melakukan analisis dulu, ya, dianalisis kemudian menentukan solusi dalam menyelesaikan dengan peraturan atau mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang. Itu mungkin sekarang ada nggak hal-hal atau tantangan Ibu nih yang memutuskan itu dalam pengambilan keputusan pada kasus etika tadi, Bu? Tantangannya seperti apa, Bu? Tantangan mengambil keputusan itu, ya, jadi keduanya merupakan masalah yang sama-sama dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, ya. Jadi pihak yang satu dan yang satu lagi tidak merugikan, jadi saling menguntungkan. Dalam menyelesaikan masalah itu, selama ini Bu punya tata kala atau jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu langsung menyelesaikan di tempat nih pada saat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa nih yang Ibu sudah jalankan menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, kalau dalam masalah-masalah yang ringan itu langsung saya putuskan, ya. Jika masalah itu merasa berat, ya, tentu banyak langkah-langkah yang kita lakukan. Misalnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mengenali dulu, ya, masalah tersebut, terusnya nilai-nilai apa yang harus kita laksanakan untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Bisa saja menentukan siapa pihak yang terlibat dalam situasi tersebut, itu kira-kira langkah apabila memang agak berat, ya. Tapi kalau memang yang ringan, pada saat itu tidak menunggu lama. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Ada yang membantu Ibu atau? Ya, kadang-kadang kita ada masalah yang kita tidak bisa juga untuk langsung menyelesaikan sendiri, ya. Tentu kita perlu ada teman kerja, Betul. ya. Misalnya seperti di sini kan
kan ada wakil Wakil, nih, ya. wakil kepala sekolah tentu kita libatkan, kemudian para bapak dan ibu guru, ya kalau di itu ada masalah. Nah yang biasa juga mereka di dalam kelas itu ada bimbingan atau bilang bisa bimbingan konseling, itu perlu dilibatkan pada dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin pembelajaran yang didapat petik oleh Ibu dari pengalaman Ibu memutuskan, itu gimana Bu pengalamannya? Itu memang betul, itu menjadi suatu pelajaran bagi saya ya dalam mengambil suatu keputusan, apalagi selama ini terus terang saja setiap tahun lah pasti ada jalan kadang-kadang masalah, tapi itu menjadikan saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Saya ucapkan nih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.